Oke, kembali lagi bersama dengan saya di kelas Web Programmer Basic pertemuan ke-11. Nah, kali ini teman-teman kita akan belajar yang namanya JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman untuk mengelola halaman sebuah website. Kita bisa melakukan perhitungan, terus perbandingan, dan lain-lain lah menggunakan bahasa JavaScript ini. Nah, langsung saja kita buka Sampipi kita. Kita startkan pada kedua tombol ini. Lalu exit. Kita buka folder C, Sampipi, htdocs. Kita buat nama project kita, pertemuan 11 JavaScript. Oke, di dalam folder JavaScript ini kita membuat sebuah file dengan nama index.html. Ini dia pertemuan 11 index.html. Ini tipe filesnya all files. Oke, aku ganti dulu fontnya ya biar bisa kelihatan. Seperti biasa kita buat dulu struktur HTML ya. HTML head, titelnya kita buat JavaScript, tutup head, buka body, tutup body, lalu tutup HTML. Oke, ini dia. Kita buka browser, kita ketikkan localhost pertemuan penghubung 11 penghubung JavaScript, enter. Nah, udah kebaca ya titelnya JavaScript. Nah, pertama sekali kita buat dulu sebuah button dengan tipenya button. Terus kelasnya adalah ID dulu deh, ID-nya adalah button 1. Button 1. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, di sini kita punya sebuah button ya, button 1. Nah, kita mau mendesain button 1 ini dengan menggunakan bahasa JavaScript. Nah, untuk penulisan bahasa JavaScript biasakan menaruhnya di sini. Di bawah penutup, di atas penutup body. Kenapa sih JavaScript itu umumnya digunakan di dekat-dekat sini? Sebenarnya bisa aja kalau kita mau taruh di head, di dalam head ini juga bisa, dimanapun juga bisa. Cuman lazimnya idealnya itu ditaruh di bawah sini. Kenapa? Supaya halaman desain halamannya terbaca duluan, kemudian perintah-perintah JavaScript-nya terakhir dibaca. Oke. Selain itu, kadang kalau kita taruh JavaScript-nya di atas bisa error. Dia nggak kedetek. Kenapa? Karena kadang kan perintah JavaScript ini dia membutuhkan konten-konten, misalnya button nih, button 1. Ketika kita taruh dia di sini penulisannya, ketika JavaScript ini membutuhkan konten button 1, sedangkan button 1 belum dieksekusi oleh HTML, maka ini bakalan error nih, karena dia belum tercipta. Ibaratnya gini, maksudnya gini, JavaScript diciptain duluan, kemudian kedua diciptain itu buttonnya, sedangkan di dalam JavaScript ini membutuhkan button 1, maka JavaScript ini akan error karena button satunya ini belum tercipta. Seperti itu, makanya JavaScript ini harus ditaruh di bawah supaya JavaScript ini tidak error juga. Nah, pertama sekali yang harus kita pelajarin adalah membuat variabel yang terhubung dengan sebuah objek atau elemen. Kita buat variabel dengan nama btn1. Oke. Lalu kita hubungkan dia dengan elemen atau objek button yang ini. Jadi kita buat dokumen get element by ID. Kita ambil nama ID-nya button 1. Nah, kita tutup seperti ini. Ini artinya adalah variabel button 1 sudah kita
Sebentar ya. Sudah kita hubungkan dengan elemen button 1 atau objek button 1. Apa itu var? Var button 1. Var adalah sebuah variabel ya. Kalau kepanjangan itu variabel. Kalau saya ilustrasikan, var itu adalah sebuah wadah gitu. Jadi sebuah wadah. Jadi button 1 ini adalah sebuah wadah yang menampung sebuah objek yang bernama button 1. Oke, jadi di sini kita menggunakan dokumen get element by ID. Di sini kita menggunakan ID untuk button 1. Makanya di sini ditulis button 1. Kita simpan dan ketika kita refresh seperti ini dia belum terjadi apa-apa. Apa sih fungsinya kita menghubungkannya dengan button 1? Kalau kita sudah hubungkannya dengan btn 1, kita bisa atur stylenya menggunakan bahasa JavaScript. Misalnya btn 1 style, terus kita buat gini. Kita mau buat width-nya 500 misalnya, width 500 pixel. Width seperti ini, baru dibuka gini 500 pixel. Jangan lupa ditutup seperti ini. Ini nggak usah. Kita simpan, refresh. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mendesain sebuah button atau sebuah objek dengan menggunakan bahasa JavaScript. Apa sih kegunaannya kita menggunakan bahasa JavaScript untuk mendesain? Bukannya kita bisa menggunakan CSS langsung ya. Ada kalanya kita perlu bahasa JavaScript untuk membuat halaman yang responsif. Nah, kalau kemarin itu kita belajar tentang CSS Grid, kita belajar tentang Flexbox, dan kali ini kita belajar untuk belajar tentang JavaScript. Itu tujuannya adalah mempersiapkan diri kita untuk membuat sebuah halaman responsif. Selanjutnya, selain kita bisa atur width, kita juga atur tingginya. Kita atur tingginya menjadi 30 pixel. GHT. Kita simpan. Nah, kita bisa atur tingginya ya. Nah, kita mau ganti button 1 ini. Apanya? Label button 1 ini menjadi tombol 1. Kita bisa gunakan seperti ini. Inner HTML tombol 1. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, dia jadi tombol 1 ya teman-teman. Oke. Karena di sini untuk mengganti label button 1 ini kita menggunakan inner, karena di sini dia pakai pembuka ya, pembuka dan penutup. Beda halnya dengan yang seperti ini. Button type, bukan seperti ini ya, input type button ID, kita buat button 2, value button 2. Nah, ini sama-sama tombol ya, button 1, ini button 2. Kita buat dulu enter ya, biar ada jarak ya. Kita buat BR baris baru artinya itu. Lalu kita refresh, dia akan ke bawah ya seperti ini. Nah, kita desain lagi, kita buat seperti ini, btn 2, tapi di sini kita buat book btn 2. Kita buat tinggi dan lebarnya sama. Kita simpan dan kita refresh. Nah, udah jadi ya. Tapi kita mau ganti button 2 ini labelnya menjadi tombol 2. Nah, kita coba gunakan dulu yang teknik yang pertama ya. Jadi btn 2 titik inner HTML sama dengan tombol 2. Lalu kita simpan dan kita refresh. Apakah berhasil? Tidak. Kenapa tidak berhasil? Seperti yang saya bilang tadi, karena bedanya adalah di sini punya pembuka,
pembuka button dan di sini punya penutup button. Sedangkan ini dia jomblo bos, dia single parent, nggak punya siapa-siapa, dia sebatang kara. Jadi untuk kasus-kasus yang sebatang kara ini kita gunakan di sini value. Nah, dia berubah ya. Jadi ingat ya teman-teman, untuk mengganti sebuah label atau ininya apa namanya itu sebuah value-nya ya seperti ini. Ada dua jenis ya. Kita bisa menggunakan inner HTML, ini khusus yang dia ini punya pembuka dan penutup, atau kita bisa menggunakan value untuk yang sebatang kara seperti ini. Oke? Sini saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya kita bisa mengganti properti dari sebuah ini objek ya dengan cara seperti ini. Misalnya ada sebuah image src, kita buat, kita kopikan dulu ya sebuah gambar. Aku ambil gambar ini aja, dessert, aku taruh di C, SAMTP, htdocs, pertemuan 11. Aku taruh di sini aja, di luar aja nih, pastikan di sini dessert.jpg, pastikan titik jpg nya muncul ya. Kalau nggak muncul, dari sini loh caranya, saya ingatin lagi, ini centang di sini dihilangin, kemudian tekan OK. Nah, src nya kita jangan isi dulu. Oke, jadi kita simpan. Nah, kita refresh ya, dia belum nampak ya image-nya kan. Nah, kalau kita mau ngebuatnya itu bisa dengan seperti ini, jangan button ini, jadi mg1 ini kita kasih ID ya, mg1. Nah, kita mau buat image ini isinya adalah foto yang ini tadi dengan menggunakan bahasa JavaScript. Kita cuma buat gini aja, img1.src, nama filenya adalah ini dessert.jpg. Dia akan berhasil tuh. Refresh. Nah, berhasil kan teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatian di sini adalah di sini. Ketika kita mau mengganti isi value, kita gunakan di sini titik value sama dengan tombol 2. Ketika kita mau mengganti isi dari src, kita gunakan titik src. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti sebuah properti dari sebuah objek, tinggal gunakan cara seperti ini aja. Titik, nama propertinya apa, sama dengan isinya apa. Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan yang namanya ini ya, property ID. Gimana sih kalau kita menggunakan yang namanya property class? Oke, ini kita buatkan aja lagi di sini. Namanya button 3. Jangan pakai ID. Sekarang ini kita pakai property class. Oke, dan kita refresh. Jangan lupa ya, kita kasih dulu BR-nya. Ini baris baru di sini supaya kelihatan, supaya cantik gitu. Jadi button 3-nya akan muncul di bawah sini. Dan kita mau hubungkan, ini kan kita menggunakan property class, tadi kita menggunakan property ID ya di sini. Makanya di sini dokumen get element by ID gitu loh. Nah, kalau kita menggunakan kelas, caranya bagaimana? Kita buat di sini var btn3 sama dengan dokumen get element by class name. Jadi kita ambil button 3-nya. Nah, jadi teman-teman, untuk menghubungkan yang namanya sebuah elemen menggunakan kelas, cara penulisannya seperti ini, dokumen get element by class name button 3. Kita mau ganti
lebarnya deh kita buat 500 pixel. Berarti kita cuma perlu ganti di sini button 3. Apakah berhasil? Nah, coba kita buktikan. Belum berhasil. Kenapa? Nah, di sini teman-teman ada yang perlu teman-teman pahami bahwa kelas dan ID itu memiliki perbedaan. Kalau ID itu tunggal, kalau kelas itu jamak, dia lebih dari satu. Jadi kita harus tentukan nih, itu kelas yang keberapa? Maksudnya dia itu yang keberapa? Karena kan kelas ini bisa lebih dari satu. Misalnya seperti ini. Kita buat sebuah button dengan kelas button 3. Jadi button dengan kelas button 3 itu ada 2. Karena kan kelas ini bisa lebih dari satu tuh. Nah, ada button 3. Ketika kita buat kayak gini, btn 3.style width 500 pixel, dia bingung. Button yang mana maksud kamu? Karena kan kelas lebih dari satu. Maka dari itu kita tentukan dulu. Kalau kita mau buat yang pertama, kita mau buat yang button 3 yang pertama yang ini, kita ketikkan angka 0. Jadi di awal dari 0 ya. Sama kayak SPBU, dimulai dari 0. Oh, belum terjadi ya. btn 3 no dokumen get element. Di sini teman-teman. Karena dia kelas pakai S di sini. Lebih dari satu ya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ketika sesuatu hal itu lebih dari satu, dia pakai S. Jadi dokumen get elements by class name button 3. Nah, di sini karena kita mau merubah button 3 yang pertama, kita gunakan angka 0 di sini. Oke, ini yang berubah ya. Kalau kita mau rubah button 3 yang kedua, kita gunakan angka 1. Jadi intinya itu dikurang-kurang 1 lah. Misalnya kamu mau mengubah button yang pertama, berarti dikurang 1. Jadi dia isinya di sini 0. Seperti itu. Oke. Jadi itu penggunaan ID dan kelas ya teman-teman. Nah, kalau kita mau buat semua bisa aja. Tapi teman-teman sebelum itu, teman-teman saya ajarin dulu ya sesuatu hal bahwa kita bisa mendeteksi button 3 dan button dengan kelas button 3 ini ada berapa banyak dengan cara seperti ini. Alert ini untuk sebuah ini ya, message. Sebuah kotak peringatan. Ini aku buat A dulu biar kita refresh biar tahu. Nah, ada sebuah peringatan A ya. Kita mau cari tahu jumlah dari button 3. Kita buat variabel dengan banyaknya banyak button 3. Kita bisa buat kayak gini, btn 3 titik length th. Seperti ini. Jadi ini btn 3 length th ini berapa banyak, berapa panjang itu. Jadi kita cuman buat alat di sini. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, di sini masih indefinite. Sebentar ya. Length th. Ini kita salah ketik. Tuh. Length th. Jadi penulisannya seperti itu dan kita refresh kembali. Nah, jadi dia langsung kedetek ya sebuah button dengan kelas button 3 ada dua objek ya. Satu yang ini dan satu yang ini. Dia bisa mendetek. Jadi ini bisa kita manfaatkan teman-teman dengan menggunakan perulangan kita bisa menyetel nih. Soalnya for var i sama dengan 0 i kurang dari banyak button 3 i plus plus. Ini aku hilangin dulu ya. Jadi button 3-nya ini enggak di style sama sekali. Jadi kita mau membuat panjang button 3 ini semua panjang button dengan kelas button 3 kita buat panjangnya itu sama semua yaitu 500 pixel. Caranya dengan menggunakan seperti ini. Ini kita ganti menjadi i. Dan kita refresh. Nah, jadi semua button 3 akan dibuatnya panjangnya sama semua. Jadi algoritmanya seperti ini teman-teman. Pertama dia membuat sebuah perulangan sebanyak
jumlah button 3. Udah? Dimulai dari yang ke 0, I sama dengan 0. Jadi setiap perulangan itu dimulai misalnya dari perulangan pertama. Perulangan pertama isi si ini adalah 0. Berarti btn 3 ini 0, style WDTH 500. Itu pada perulangan pertama. Pada perulangan kedua btn 3 1, style WDTH 500 sampai seterusnya. Jadi kira-kira begitu algoritmanya. Makanya bisa dia terjadilah seperti ini. Dia membuat semua button 3 ini dengan lebar 500 pixel. Jadi dia menggunakan perulangan ya teman-teman. Oke, itu kita menggunakan yang namanya ini ya, dokumen get element by ID dan dokumen get elements by class name. Selain itu ada cara lain untuk menghubungkannya. Misalnya kita buat yang namanya button 4. Kita pakai ID dulu. Oke, di sini kita punya button 4. Dan ketika kita refresh, nah ini ada button 4 ya. Oke, kita punya button 4. Kita menghubungkan dia dengan sebuah variabel dengan nama var btn 4. Kali ini kita menggunakan query selector. Kita menggunakan dokumen get pula query selector. Kita buat ID-nya 4. Karena dia menggunakan ID sama kayak CSS, diawali dengan pagar seperti ini. Enaknya pakai query selector ini ya hampir kayak CSS untuk menghubungkannya. Kita mau buat btn 4 ini lebarnya style ya. Style WDTH, lebarnya kita buat 300 pixel. Lalu kita simpan dan kita refresh. Masih belum jadi. Kenapa? Style btn ini belum kita tulis 4-nya di sini. Kita refresh. Nah, udah jadi ya, dia panjangnya 300 pixel button 4-nya ini. Oke, teman-teman, itu dia kalau menggunakan ID ya. Gimana sih kalau kita menggunakan kelas? Ini namanya kita buat apanya? Kelas. Ini namanya kelasnya button 5. Button 5. Nah, kita gunakan berarti di sini kita hubungkan dia. Namanya di sini button 5. Karena dia menggunakan kelas, kita gunakan titik ya, sama kayak pengaturan CSS. Button 5, di sini button 5. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, jadi ya button 5-nya berhasil ya. Kalau kita hilangin style di sini, dia button 5-nya nggak ini ya, nggak akan selebar itu. Nah, pendek dia ya. Begitu kita aktifin lagi, nah button 5 itu bakal selebar 300 pixel. Oke. Nah, itu kita sudah menggunakan query selector untuk ID dan untuk kelas. Kita bisa juga menggunakan ini ya, untuk di dalam div. Misalnya div, selanjutnya div, kita buat lagi di sini button 5 dengan kelas button 5. Oke. Nah, kalau kita refresh gini, button 5 ini nggak ada efek ya, nggak ada efek sama sekali. Nah, kita mau arahkan dia ke yang di dalam div ini. Ini kita buat button 5 di dalam div aja.
Refresh. Nah, ini button 5 di dalam div, ini button 5 di luar div. Mereka sama-sama menggunakan kelas button 5. Nah, kalau menggunakan query selector ini teman-teman, dia hanya yang untuk kelas ya, dia hanya mengeksekusi kelas yang pertama. Kelas yang kedua nggak ada eksekusi. Kelas yang pertamanya kan yang ini. Jadi dia hanya akan mengeksekusi yang ini. Kalau kita pindahin ini di atas seperti ini, yang akan dieksekusi itu yang ini di dalam div ini nanti. Coba kita replace. Nah, yang dieksekusi yang di dalam div ya, sedangkan ini nggak dieksekusi. Jadi sifat-sifatnya seperti itu. Dia hanya mengeksekusi yang pertama ditemui. Kalau kita mau mengeksekusi yang ini, yang di dalam div ini gimana? Kita bisa menggunakan seperti ini, teman-teman. Kita mau buat seperti ini. Kita taruh di sini div, hashtag div. Jadi sama bener-bener sama kayak CSS deh teman-teman. Ini kita buat button 5 dalam div. Enaknya query selector ini kita bisa niru CSS bener untuk ininya, mengalamatkan perintah. Nah, udah jadi dia ya. Button 5-nya ini sudah sudah panjangnya 300 pixel. Oke. Selanjutnya kita mau membuat nih, ketika button mana ya kita buat ya? Button 1 aja ya. Ketika button 1 ini diklik, maka dia melakukan sebuah perintah, memunculkan sebuah alert gitu. Kita bisa gunakan seperti ini, kan button 1 tadi. Kita bisa gunakan, taruh codingannya di mana ya? Di dalam sini aja ya, biar nggak jauh-jauh dia dari apanya. Oke, kita buat on click. Terus di sini kita buat function. Nah, kita mau membuat alert tes. Button tombol 1 diklik. Kita simpan dan kita refresh. Kita klik. Nah, berhasil ya. Jadi ini dia, sudah berhasil. Kita membuat ketika tombol 2 diklik ini terjadi sesuatu, misalnya dia backgroundnya jadi biru. Ini untuk tombol 2 BTN 2. Tapi kita sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan BTN 1 on click. Kali ini kita menggunakan yang ini, on click button 2 seperti ini. Jadi ada berbagai macam caranya teman-teman ya. Kita taruh functionnya di sini. Kita membuat ketika diklik button 2 ini menjadi apa dia? Menjadi background biru. Style background color blue. Kita simpan. Nah, jadi ketika diklik backgroundnya biru ya teman-teman. Oke, untuk button 3 kita mau buat apa? Kita mau buat button 3. Mana button 3? Button 4 deh. Kita mau membuat ketika button 4 diklik, dia menunjukkan nama buttonnya, nama ID-nya. Jadi kita buat di sini on click show your ID. Teman-teman perlu diperhatiin ya, huruf besar kecil sangat berpengaruh di sini. Jadi kalau di sini huruf besar kecilnya Y-nya besar, I-nya besar, jadi nanti di bawah sini juga harus Y besar dan I besar ya. Kita gunakan this ID. Jadi teman-teman di sini ketika kita buat function, dia ngirim ini ya, sebuah nilai. Dia ngirim ID-nya ke dalam function show your ID. Kita buat di sini
function. Nah, karena di sini dia kirim sebuah ID, this artinya elemen yang ini, elemen input yang ini. Oke, ini artinya this. Titik ID berarti dia ngirim ID yang ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah button 4. Kita buat di sini ID. Kita mau nampilkan alert ID. Kita mau simpan dan kita mau refresh. Button 4 kita klik. Nah, dia akan menampilkan ID-nya. Oke, kira-kira seperti itulah. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu struktur project kita. Di sini ada project kita dengan nama pertemuan penghubung 11, penghubung JavaScript. Di dalamnya ada dua file, disk.jpg dan index.html. Untuk codingan index.html inilah dia. Oke, sampai sini. Silakan ditiru. Oke. Dari sini sampai sini silahkan ditiru. Oke, sampai di sini. Oke, mungkin kedepannya kita akan belajar membuat menu responsif ya, ataupun halaman responsif lah. Oke, sampai di sini untuk kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, and hasta la vista baby.